Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang polinomial. Kita khusus akan membahas masalah-masalah yang melibatkan dengan polinomial, tentunya dengan menerapkan konsep polinomial yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalian juga telah mempelajari bahwa polinomial bisa kita temukan seperti ketika kita ingin mendesain sebuah roller coaster, ketika kemarin kita ingin menentukan ukuran dari sebuah kotak, ya kan, sesuai dengan permintaan gitu ya, itu bisa kita menggunakan konsep dari polinomial ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Jadi di sini ada sebuah masalah yang nantinya kita bisa selesaikan dengan memanfaatkan konsep dari polinomial. Di sini katanya Disa itu membutuhkan 2 buah kotak ya sebagai hampers untuk dipesan di hari raya nih. Nah, untuk menghemat pengeluarannya dia ingin membuat kotak sendiri nih. Nah, karena ingin menyesuaikan isi bungkusannya, maka dia itu ingin kotaknya itu bentuknya itu adalah kubus ya, ada 2 kotak bentuknya kubus dan selisih panjang rusuknya, artinya panjang rusuk pertama dan kedua selisihnya itu adalah 3 cm dan volume dari kedua kotak, artinya volume 1 ditambah volume 2-nya itu adalah 637. Nah, kira-kira jumlah dari luas permukaan yang bisa butuhkan itu berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita langsung selesaikan saja. Kita tuliskan dulu ya, itu yang diketahui tadi adalah selisih dari panjang rusuknya ya, selisihnya misalkan panjang rusuknya adalah R1 dan R2, selisihnya adalah 3 dan volumenya misalkan adalah V1 dan V2, volumenya itu adalah 637 cm persegi ya. Yang ditanyakan adalah jumlah dari luas permukaannya atau L1 ditambah dengan L2 ya. Oke. Di sini yang diketahui adalah volume, berarti kita manfaatkan V1 ditambah V2 itu kan 637. Nah, kita masukkan nih karena dia kubus, maka V1 rumusnya adalah R1 pangkat 3 ya kan, dan V2-nya itu adalah R2 pangkat 3 ya, 637 ya kan. Nah, tadi kita punya bahwa R1 min R2 sama dengan 3 di sini ya, R1 min R2 sama dengan 3. Artinya kita bisa dapatkan bahwa R1 ini adalah 3 ditambah R2 ya kan. Maka kita bisa substitusikan langsung ke sini. Jadi kita punya 3 ditambah R2 pangkat 3 ditambah dengan R2 pangkat 3 ya, sama dengan 637. Oke, ini bisa kita uraikan sehingga nanti kita dapatkan R2 pangkat 3 ditambah dengan 9R kuadrat, R2 kuadrat ditambah dengan 27 R2 ditambah dengan 27. Nah, ini bisa lalu ditambah R2 pangkat 3 dulu ya. Nah, 637 bisa kita, nah 37 ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita operasikan, jadinya kita dapatkan ini untuk polinomialnya 2 tambah 27. Nah, 27 min 637 yaitu min 6 kan sama dengan. Nah, dari sini kita bisa menentukan R-nya dulu. Untuk menentukan L ini kita menentukan R-nya dulu dengan menerapkan konsep dari polinomial. Kita cari nih faktornya ya kan. Nah, kita bisa lihat di sini faktor dari 610 ya. Faktor dari 610 itu adalah 1, 2, 5, 10 dan juga seterusnya. Lalu faktor dari koefisien utamanya yaitu 2, 1, 2 ya kan. Ya. Oke, kita bagi ya faktor dari 610 sama faktor 2-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Untuk kita tahu 1 sama negatif 1 ya kita udah tahu sebelumnya. Kita jumlahkan koefisiennya 2 tambah 9, 11 tambah 27 dikurang 10 juga mungkin 0, sehingga 1 bukanlah akar rasionalnya. Karena negatif 1 substitusikan ke sini, berarti jadi negatif 2 ditambah 9 tambah 7. Nah, itu apa? Negatif 1 maaf, ini 2 ditambah dengan 1, 3 ya kan? 9 dikurang 6, 10, bukan 3 ya, tidak sama, sehingga negatif 1 juga bukan
akar rasionalnya. Nah, kita cari yang lain, 2 misalnya di sini. Tapi yang 2 bagi 1 ya, berarti 2. Nah, berarti kita coba dulu untuk R-nya 2 ya. Misalkan R-nya R2-nya itu adalah 2. Nah, di sini kita peroleh dia jadinya itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3 kan? Jadi dikali 8 ditambah 9, 9 dikali 2 pangkat 2 ya. 4 ditambah 27 kali 2 dikurang 60. Apakah ini 0? Tidak ya. Ini tentunya tidak sama dengan 6. Berarti bukan. Habis 2 tadi berapa? 5 ya. R5. R2 sama dengan 5. Kita coba. Nah, berarti kita dapat 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 9 dikali 5 kuadrat ditambah 27 kali 5 dikurang 60. Ya kan? Nah, ini kita kasihkan. Hasilnya adalah 2 dikali 125 ditambah 9 dikali 25 ditambah 135 kurang 610. Ini nanti dapat 250 ditambah dengan 225 dikurang ini 475. Sehingga ini kita dapatkan 475 dikurang 475 sama dengan 5. Karena 0 artinya R2 sama dengan 5 ini adalah salah satu akar rasional ya. Akar rasional dari polinomial. Nah, sudah. Kita udah dapat, berarti kita harus cari akar lainnya dulu nih. Kita lihat apakah nanti rasional atau tidak ya kan. Nah, kita bisa menggunakan corner. Di sini berarti 5 ya. Tadi ini koefisiennya kita bisa lihat dari sini 2, 9, 27 dan negatif 610 ya kan. Tambah ya, ini 2, 10 ya, 19, terus ini 95 ditambah jadi 122 dikali 5 sudah 610. Nah, ini 0 ya. Sini kita dapatkan bentuk persamaan kuadratnya adalah R2 kuadrat 2 R2 kuadrat ditambah 19 R2 ditambah 122 sama dengan 6. Nah, ini kalian faktorkan, nanti kalian akan dapatkan bahwa R2-nya itu bukan bilangan rasional. Atau bisa kita coba dengan rumus ABC ya, yang kalian sudah tahu. Ini min B berarti minus 19 plus minus akar dari D kuadrat 19 kuadrat yaitu 361 dikurang 4 kali A 2 dan kali 122 dibagi dengan 4 ya. Nah, 4 kali 2 kali 122 pastinya lebih dari 361 sehingga nanti ini akan membentuk bilangan yang tidak rasional sehingga ini tidak memenuhi ya. Jadi R2 yang memenuhi hanyalah R2 sama dengan 5 ini saja gitu ya. Jadi hanya ada satu ya, sehingga hanya ada satu akar ya. Ada satu akar rasional yaitu R2 sama dengan 5 ya. Hanya ada satu akar rasional yaitu R2 sama dengan 5. Ini adalah akar rasionalnya. Nah, sudah dapat R2-nya, berarti kita sudah pasti bisa dapat R1-nya, ya kan? R1 itu tadi adalah 3 plus R2, ya. Berarti 3 plus 5 dong. Nah, sama dengan 8. Udah punya R1, udah punya R2. Berarti kita bisa langsung menentukan luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2. Nah, karena kubus, maka rumusnya jadi seperti ini kan. Tambah 6 R2 kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarin, jadi R1 kuadrat adalah 8 kuadrat, ini 5 kuadrat, berarti 6 dikali 64 ditambah dengan 25. Ya. 6 dikali dengan 89 sama dengan 534 cm persegi. Ya. Jadi di sini luas permukaan, bukan luas ya, jumlah. Jadi jumlah luas permukaan kotak yang dibutuhkan adalah
534 cm persegi. Sudah selesai itu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di contoh soal yang lainnya. Nah, ini ada roller coaster nih. Model polinomialnya seperti ini. Dan mana nih yang benar kira-kira? X min 1. Nah, ini sebenarnya bisa kalian substitusi aja langsung ke sini. Kalian substitusikan X ini sama dengan negatif 1. Kalau 0 berarti kan betul ya di akarnya. Atau kalian bisa terapkan juga kalau akar itu salah satunya ada negatif 1, berarti kan koefisien dari sini yang pangkatnya ganjil sama dengan yang pangkatnya genap. Kita coba 1 kurang 6, kita coba tuliskan sini ya. 1 min 6 negatif 5. Lalu 3 sama min 8 kan ini genap. 3 min 8 sama dengan negatif 5. Nah, berarti benar bahwa X min 1 akarnya. Nah, X sama dengan 1 juga bisa sama, kalian substitusi hasilnya 0 enggak? Enggak 0 kan, berarti bukan akarnya, berarti betul. Atau bisa kalian manfaatkan juga cara yang kalian jumlahkan semua koefisiennya. 1 tambah 3, 4, kurang 6, min 2, min 8. Karena bukan 0, maka dia bukan faktornya. Karena ini bukan ya, jadi pernyataannya benar. Polinomial hanya punya satu akar. Nah, berarti kita harus cek nih akar yang lainnya. Kalian bisa pakai cara apa aja. Di sini coba diuraikan cara Horner. Karena salah satu akarnya negatif 1, maka kita punya Horner seperti ini. 1, 3, min 6, 8, negatif 8. 1 negatif negatif 1. Ini adalah 2 ya benar. Ini negatif 2, negatif 8, lalu 8 ini ya. Sehingga kita punya bentuk persamaan kuadrat yaitu 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan apakah dia rasional. X min X di sini dapat ini min 2 plus 4. Sehingga kita dapatkan dari sini X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 4. Artinya apakah ini rasional? Rasional, berarti enggak 1. Tapi ada 1, 2, 3. Ada 3. Apakah min 4 sama negatif 4 sama 2? Ada 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, katanya di sini ada sebuah tangki nih. Tangki propana yang mana dia itu memiliki ketentuan seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini nih. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jari, salah satu jari-jarinya yang merupakan bilangan bulat ya. Kita coba di sini, kita coba selesaikan. Kita sudah lihat tadi ya. Katanya panjang tangkinya itu adalah 90 inci. Nah, panjang tangkinya 90 inci dan katanya volumenya itu adalah 792 pi inci pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah salah satu jari-jarinya. Nah, di sini karena ini ada kita panjang tangki sama pi, kita manfaatkan ini ya. Kalian bisa lihat panjang tangki itu adalah dari sini sampai sini, ini semua ini ya. Dari sini yang ini sampai sini ya. Di sini ini adalah panjang tangki. Yang mana dari sini sampai sini itu adalah tinggi tabung ya kan, atau tinggi silinder. Dari sini sampai sini adalah jari-jari dari setengah bola. Dari sini sampai sini juga jari-jari setengah bola. Artinya panjang tangki ya. Artinya panjang tangki yang panjangnya itu adalah 90 inci itu merupakan penjumlahan dari R tambah T tambah R ya kan, atau R-nya ada 2 kan, atau T tambah 2R ya kan, T tambah 2R sama dengan 9. Nah, itu kita dapatkan salah satu persamaannya nih. Kita dapatkan satu dulu di sini. Nah, selanjutnya apalagi nanti yang bisa kita dapatkan? Nah, kita punya volume di sini. Volume itu di sini nih, ini itu adalah gabungan silinder sama 2 buah setengah bola. Jadi maka volumenya pastilah volume gabungan dari silinder atau tabung ditambah dengan 2 dikali volume setengah bola.
ya kan? Atau volume satu bola ya. V tabung rumusnya adalah PR kuadrat T, dan ini satu bola kan, jadi rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3 ya. Hasilnya haruslah 792. Karena sama-sama ada pi-nya, maka jadinya 792 sama dengan R kuadrat T ditambah 4/3 R kuadrat. Nah, ini bisa kita distributif sehingga R-nya sama-sama ada R kan, yang sisanya adalah 4/3 R. Nah, sudah kita dapat dua buah persamaan nih, ya kan? Nah, dua buah persamaan ini saling melengkapi satu sama lain pastinya. Karena kita mau mencari R dan kita bentuk nih polinomial yang satu variabel saja gitu. Satu polinomial yang variabelnya itu adalah R gitu ya. Jadi makanya T ini nanti bisa kita substitusikan ke sini supaya nanti tinggal R saja gitu ya. Karena kan yang mau kita cari juga R-nya. Gitu. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa T sama dengan 90 min 2R. Ya. Kita bentuk jadi polinomial ya, hanya ada satu variabelnya. Sehingga di sini selesaikan. Kita bisa substitusi 1 ke 2 nih. Kita substitusi 1 ke 2. Nah, kita peroleh berarti tadi V-nya itu adalah R kuadrat ya. R kuadrat 90T plus 4/3 R sama dengan 792. Di sini T-nya itu tadi adalah 90 min 2R. Kita langsung substitusikan. Ini 4/3 R sama dengan 790. Nah, ini berarti bisa kita hitung. 90 ini di min 2R tambah 4/3 jadi min 2/3R ya. Sama dengan 790. Nah, ini bisa kita kalikan dengan negatif 3 supaya nggak ada pecahan. Kenapa negatif? Supaya ini positif. Jadi kita dapatkan hasilnya itu adalah, nanti kita ini dikali ya, ini kan dikali dengan ini atau boleh di sini dulu ya, ini dikali dengan negatif 3 berarti ini 90 min 2/3 ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 2376. Nah, ini dikali dengan ini berarti, terus ini juga dikali dengan ini, kita tuliskan pangkatnya tertinggi dulu, berarti ini kita dapatkan 2R pangkat 3 ya, dikurang dengan 270 R kuadrat. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini, jadinya negatif 2376. Ini dikali negatif ya, tadi negatif, berarti ini jadi 2376 sama dengan 6. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi 2, sehingga kita dapatkan R pangkat 3, 135 R kuadrat ditambah 1188 sama dengan 6. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari faktornya nih untuk dapetin R-nya. Ini faktor dari 118. Itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan faktor dari 1 ya, berarti 1. Oke. Nah, selanjutnya kita coba yang 1 ini faktor bukan, kita jumlahkan ini aja. 1 kurang 135 tambah ini nggak mungkin 0 kan. Coba kalau ini, kalau negatif 1, kalau negatif 1 berarti ini kan koefisiennya 1, terus ini yang pangkat 1 tidak ada, berarti 1 kan. Ini negatif 135 tambah 118, nggak sama kan, jadi 1 sama negatif 1 bukan faktor. Karena kita juga mencarinya R, kita juga cari yang bilangan positif ya, karena ini adalah jari-jari yang dicari. Nah, selanjutnya maka kita coba yang lain. Misalnya untuk R-nya itu sama dengan 2. Kalau R sama dengan 2, berarti berapa kita dapatkan? Di sini berarti 2 pangkat 3 ya, dikurang 135 dikali 2 pangkat 2 ditambah dengan
dengan 1188. 8 dikurang dengan 540 ini ya, ditambah 1188. Jelas ini tidak sama dengan 0. Berarti 2 bukan akarnya. Sekarang kita coba yang lain, misalkan di situ 3. R sama dengan 3. Ya, R sama dengan 3, maka kita dapatkan 3 pangkat 3 dikurang 135 kali 3 pangkat 3 ditambah dengan 1188. Sini kita dapatkan sama dengan 27 dikurang dengan 1215, kalian bisa peroleh nanti 1188. Nah, 27 dikurang 1215, 27 dikurang 1215 itu hasilnya adalah negatif 1188 ya. Ini hasilnya adalah negatif 1188 ditambah 1188 berarti 0. Artinya R sama dengan 3 adalah salah satu faktor, atau R sama dengan 3 adalah salah satu akar ya. Salah satu akarnya. Nah, sekarang kita cek dulu nih akar yang lainnya. Ya, cek akar yang lainnya, kita bisa gunakan corner. Di sini 3 tadi ya, harus lihat ke belakang, di sini tuliskan saja. Ini 1 tadi, terusnya ada min 135. Ya, jangan lupa yang R pangkat 1 yaitu 0, dan di sini konstantanya 1188. Jumlah 1, 3, 135 ditambah 3, 132, dikali dengan 3 adalah 396. Ini adalah 0 dikurang ini 396. Ya, ini dikurang dikali negatif 1188. Maka kita dapatkan untuk persamaan kuadrat yaitu R kuadrat dikurang 132R dikurang 396 sama balik 396 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ini nanti kalau kalian faktorkan itu juga tidak bulat ya, ini juga tidak akan membentuk bilangan bulat gitu ya, sehingga ini nanti R-nya tidak memenuhi ya, R-nya itu tidak memenuhi karena tidak membentuk bilangan bulat gitu ya, karena bukan bilangan bulat. Nah, diserahkan, coba kalian cek ya apakah benar bukan bilangan bulat, silakan kalian cek. Nah, sehingga karena bukan bilangan bulat, jadi ya, jadinya jari-jari silindernya, jari-jari silinder yang dibutuhkan ya tadi, jari-jari silindernya adalah berapa? Satu-satunya yaitu yang bulat, yaitu R sama dengan 3 inch. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh juga mengenai masalah dari polinomial ya, sehingga kita dapatkan ini. Oke, itu 3 masalah yang kita selesaikan dengan menggunakan konsep polinomial. Itu saja yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.